Informasi terkini saudara terkait dengan rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk dua provinsi tersisa. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus di gedung KPU RI Jakarta. Valen, seperti apa hasil penghitungan rekapitulasi yang kita tahu bahwa tadi Agus Melas, Komisioner KPU juga menyampaikan untuk suara dari Papua Pegunungan telah tiba di KPU dan Papua Induk atau Papua juga telah tiba jam 1:08 tadi. Seperti apa kelanjutannya? Iya, Reza dan juga saudara, artinya dengan sudah tibanya kedua provinsi yang ditunggu-tunggu sejak pagi tadi, itu berarti KPU sebentar lagi akan melakukan sidang pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi untuk kemudian dibawa di tingkat nasional di siang hari ini. Untuk waktu definitifnya tadi dikatakan oleh Komisioner KPU Agus Melas ini hanya ditunggu saja tapi tidak perlu menunggu waktu lama lagi karena proses verifikasi dari berkas yang juga sudah dibawa kedua provinsi ini juga sudah diperiksa dan kemudian secara online-nya pun berkas perhitungan yang dilakukan sebelumnya di KPU tingkat provinsi juga sudah diterima oleh KPU pusat begitu sehingga penjabaran dari jumlah DPT ataupun juga hasil-hasil yang sebelumnya juga dikopi dalam bentuk soft file begitu sudah kemudian akan dipersiapkan dan nanti ditampilkan untuk kemudian bisa dilihat secara langsung melalui website KPU resmi begitu. Dan memang untuk peruntukan ataupun juga untuk proses rekapitulasi suara dari dua provinsi ini memang dilakukan secara berurutan yang nanti akan dilakukan di satu panel begitu dan akan dimulai dari rekapitulasi dari Papua Pegunungan kemudian baru dilanjutkan di Papua Induk. Memang diprediksi oleh Komisioner KPU maksud kami ini bisa berlangsung secara cepat mengingat dari masing-masing provinsi ini hanya memiliki satu daerah pemilihan. Artinya ini berbeda dengan proses rekapitulasi yang baru saja dini hari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat juga selesai yakni Provinsi Jawa Barat yang memiliki 5 daerah pemilihan yang tentu ini berpengaruh kepada proses penghitungan ataupun proses rekapitulasi suara di tingkat pemilihan legislatif begitu yang memang membutuhkan waktu lebih lama apabila dibandingkan dengan dua provinsi ini yang tadi saya katakan hanya dapat di satu daerah pemilihan saja. Dan kemudian kalau melihat dari proses rekapitulasi suara yang sebelumnya sudah disahkan KPU, Reza dan juga saudara, setidaknya KPU sudah mengesahkan hasil rekapitulasi dari 36 provinsi di mana memang bisa dikatakan dari pasangan calon Prabowo Gibran ini mendominasi di 34 provinsi dan kemudian pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini di 2 provinsi utamanya di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan kalau melihat dari atau dari penghitungan suara tingkat nasional dari rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat sejak tanggal 28 Februari hingga hari ini tadi 20 Maret 2024 setidaknya dari 36 provinsi untuk pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini sudah mendapatkan total suara 40.388.600 suara. Kemudian untuk pasangan calon Prabowo Gibran ini mendapatkan 94.282.777 suara. Kemudian juga untuk pasangan calon Ganjar Mahfud ini mendapatkan jumlah suara sebesar 26.535.894 suara secara nasional untuk sekali lagi di 36 provinsi. Tapi perlu diketahui bahwa KPU juga sudah mengesahkan hasil rekapitulasi suara dari 128 pemilihan di luar negeri. Di mana untuk hasilnya ini Anies Muhaimin mendapatkan 125.110 suara, untuk Prabowo Gibran mendapatkan 427.871 suara dan disusul oleh Ganjar Mahfud yang mendapatkan 118.385 suara. Dan memang kita masih menunggu ada 2 provinsi lagi yang hingga saat ini masih ditunggu kesiapan, kemudian juga kapan mulainya dari proses rekapitulasi yang hendak dilangsungkan oleh KPU. Tapi tadi juga ditanyakan oleh media begitu ya, apakah benar
rekapitulasi akan selesai hari ini sehingga penetapan ini bisa sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni paling lambat adalah 35 hari setelah KPU ataupun setelah proses pemilu berlangsung sejak tanggal 14 Februari 2024 lalu. Memang Agus Melas optimistis bahwa proses rekapitulasi akan dilakukan selesai pada hari ini dan kemudian penetapan juga akan dilangsungkan pada hari ini pula. Pertanyaan selanjutnya, kapan kira-kira itu? Apakah juga harus menunggu pada pukul 23:59 atau tenggat waktu di detik-detik terakhir batas waktu untuk penetapan siapa pemenang pemilu 2024? Lagi-lagi tidak bisa diprediksi waktunya kapan, tapi memang karena mengingat hari ini adalah masa di bulan Ramadan, begitu memang harus menghormati pihak-pihak yang memang melakukan ibadah untuk berbuka puasa ataupun juga untuk melakukan ibadah tarawih seperti itu. Dan kalau tadi juga kami sampaikan apakah dimungkinkan untuk penetapan suaranya berkisar antara waktu jam 20.30 waktu Indonesia Barat di rentang waktu itu sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, ya diharapkan menunggu saja. Itu jawaban simpelnya. Sementara begitu, Reza. Ya, yang tadi Anda sampaikan adalah perolehan suara untuk pemilihan presiden dan juga calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan pileg? Iya, Reza dan juga saudara, itu yang jadi juga penasaran dari rekan-rekan media yang tadi juga ditanyakan. Utamanya adalah bagaimana perolehan partai, yang mana kita tahu ada 18 partai nasional dan juga ada 6 partai lokal yang kemudian juga mengikuti kontestasi pemilu 2024 di Provinsi Aceh utamanya. Tidak dibocorkan sama sekali. Kami juga mengatakan, misalnya pertanyaan kami adalah berapa partai yang bisa dikatakan lolos ambang batas pemilu, begitu artinya lebih dari 4%. Tidak disebutkan juga apakah ada 8 ataupun 9, memang ini juga masih jadi pertanyaan. Tapi kalau misalnya melihat data yang juga ini menjadi catatan kami setelah beberapa hari ini meliput, kemudian juga mengikuti proses rekapitulasi melalui sidang pleno di KPU Pusat, ada sedikitnya 5 partai, begitu Reza dan juga saudara, yang memang memimpin dari hasil pemilu legislatif, di mana untuk perolehan tertinggi dari 18 parpol peserta pemilu 2024 ini sementara dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendapatkan suara sekitar 21,9 juta atau 17,96%. Kemudian disusul sementara oleh Partai Golkar dengan angka 18,7 juta suara ataupun di rekapitulasinya ada di angka 15,36%. Kemudian yang nomor 3 ini ada Gerindra yang memimpin dengan perolehan suara 15,6 juta atau setara dengan 12,8%. Kemudian juga disusul oleh PKB dan Nasdem yang masing-masing memiliki 13,1 juta suara atau 10,7% dan juga 12,2 juta suara atau 10%. Yang memang menjadi pertanyaan adalah siapa saja kemudian yang 2024 ini bisa dikatakan lolos. Kalau melihat dari proses yang memang sudah dilakukan penghitungan suara secara tingkat nasional, yang menyulitkan kami adalah tidak adanya tidak adanya sistem Sirekap yang kemudian ditampilkan dalam website KPU RI. Website Sirekap memang dikatakan KPU tidak bisa menjadi acuan utama dalam proses penghitungan yang dilakukan secara nasional, tapi setidaknya hasil yang biasanya terpajang dalam Sirekap ini merupakan istilahnya menjadi quick count-nya KPU Pusat, begitu. Istilahnya hasil dari Sirekap seharusnya tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan suara manual berjenjang yang sebelumnya dilakukan dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga akhirnya di tingkat nasional di KPU RI di tempat saya melaporkan saat ini. Tapi lagi-lagi yang dikatakan komisioner KPU yakni Agus Melas sekali lagi harap bersabar, karena nanti dalam penetapan pemenang pemilu 2024 selain juga KPU akan memutus atau akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang pemilu 2024 dalam pemilihan presiden, ini juga nanti disebutkan akan diumumkan juga di tingkat pemilihan legislatif. Perlu juga diketahui Reza dan juga saudara, apabila nanti rekapitulasi suara sudah selesai dilakukan di 38 provinsi, setidaknya KPU ini akan menerbitkan 3 berita acara untuk rekapitulasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif tingkat DPR RI dan juga tingkat DPD RI. Dan kemudian setelah itu KPU akan menerbitkan surat keputusan untuk 38 provinsi tentang hasil perolehan suara tingkat provinsi. Sementara begitu, Reza.
Baik, terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari kantor KPU RI Jakarta. Selamat kembali bertugas, Valen.